Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Vici Putri. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang lelang. Pertama, definisi lelang. Apa sih lelang itu? Lelang merupakan opsi untuk menjual barang yang melibatkan proses jual beli barang atau jasa dengan memberikan penawaran kepada penawar yang kemudian siapapun penawar yang memberikan harga yang lebih tinggi maka ialah pemenangnya. Dalam ilmu ekonomi, lelang ini merujuk pada berbagai mekanisme dan aturan perdagangan yang ada di pasar modal. Pelaksana lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau disingkat KPKNL atau lelang swasta. Jadi semenjak tahun 1999, swasta diperbolehkan mendirikan balai lelang. Lelang yang dimaksudkan untuk menetapkan harga yang adil bagi suatu barang yang merupakan elemen dari sistem hukum perdata nasional dan tentunya memiliki karakteristik positif kelebihan dibandingkan metode penjualan lainnya. Mengapa? Karena dalam lelang ini adanya transparansi, kebebasan, lalu akuntabilitas, kepastian hukum, serta cepat dan efisien. Dan tentunya dalam proses lelang ini ada berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Pertama, adanya pembeli, adanya penjual, adanya petugas lelang, dan adanya pengawas lelang. Ketika lelang ini diadakan, pelaksana lelang menjadi tanggung jawab juru lelang yang selanjutnya disebut sebagai pejabat lelang. Ada beberapa variasi dari format dasar lelang seperti adanya batas waktu, batas harga, penawaran minimum, penawaran maksimum, dengan sistem naik dan aturan khusus untuk menetapkan penawar pemenang dan harga yang terbaik. Peserta lelang ini bisa saja mengetahui atau tidak mengetahui siapa peserta lain atau tindakan yang mereka lakukan, tergantung pada lelang itu sendiri. Penawar itu dapat hadir atau tidak hadir, dapat diwakilkan, dapat melalui by phone dan internet. Lalu si penjual umumnya memberikan uang kepada pelelang atau perusahaan lelang sebagai komisi berdasarkan presentasi dari harga penjualan terakhir. Nah, lalu dalam pasal 19 UU PA ditegaskan di sini bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud itu adalah kepastian hukum adanya mengenai hak-hak atas tanah. Lalu dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat dilakukan jika risalah lelang yang disusun oleh pejabat lelang, sehingga risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang berfungsi sebagai akta peralihan hak seperti akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Lalu baik untuk lelang eksekusi, lelang non eksekusi. Surat risalah itulah yang sudah menjadi bukti pengalihan hak atas tanah, seperti akta jual beli dalam transaksi hukum jual beli tanah. Namun demikian, seperti halnya tindakan hukum lainnya, pemenang lelang ini wajib mendaftarkan peralihan haknya tersebut ke kantor pertanahan terlebih dahulu, yaitu untuk memperoleh kepastian hukum mengenai peralihan hak atas tanah yang didapat dari proses lelang tersebut. Nah, setelah itu peserta lelang ini dinyatakan sebagai pemenang dan menerima risalah lelang sebagai pemilik yang sah yang baru. Lalu pemenang lelang tersebut dapat segera melakukan pendaftaran untuk lelang yang dimenangkannya. Kenapa? Agar memperoleh kepastian hukum mengenai tanah tersebut. Namun proses lelang eksekusi tersebut menurut pasal 41 ayat 4 huruf A angka 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan bahwa lelang eksekusi tetap dilaksanakan meskipun sertifikat asli hak tersebut tidak diterima oleh pejabat lelang dari pemegang haknya. Lalu cara peralihan atau penyerahan hak atas tanah dapat dilakukan melalui balik nama yang meliputi penyerahan obligatoir. Penyerahan obligatoir adalah perjanjian berdasarkan kesepakatan yang menciptakan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Akibatnya,
hak atas tanah itu akan beralih dengan penyerahan, yang berarti bahwa setiap perubahan yang bertujuan mengalihkan hak atas tanah, jika dilakukan dengan balik nama, hak tersebut belum berpindah. Lalu pasal 584 KUHP Perdata tersebut ketika dihubungkan dengan UU PA nomor 5 tahun 1960 dan Statblad 1843 nomor 7 tentang prosedur pengalihan nama hak milik atas tanah masih menimbulkan banyak permasalahan tentunya di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena baik yang berasal dari daerah setempat maupun pendatang mengingat kondisi pertanahan sekarang itu masih banyak yang belum mengubah nama atas peralihan hak milik tanah. Jadi penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan perubahan nama hak milik atas tanah melalui lelang berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997. Lalu teman-teman, peralihan hak atas tanah melalui lelang ini hanya dapat dicatat melalui kantor pertanahan setempat. Jika didukung oleh kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Jadi dalam periode 7 hari sebelum pelaksanaan lelang, kepala kantor lelang ini wajib meminta informasi mengenai data fisik dan data yuridis yang terdapat pada peta pendaftaran tanah, surat ukur, buku tanah, daftar tanah dari kantor pertanahan. Lalu kantor pertanahan ini selanjutnya memberikan informasi kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari setelah permintaan diterima. Tentunya informasi ini diperlukan agar tidak terjadi pelelangan umum yang tidak jelas terkait objek tanahnya. Karena sekarang banyak sekali oknum-oknum ya yang tanah-tanah itu banyak yang tidak jelas. Sehingga pejabat lelang akan lebih yakin nih untuk melaksanakan lelang tanah tersebut. Nah, permohon pendaftaran pemindahan hak ini atas tanah tersebut diperoleh melalui lelang dan diajukan oleh pemenang lelang atau kuasanya kepada kantor pertahanan disertai dokumen-dokumen seperti adanya kutipan risalah lelang. Yang kedua, adanya sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan maupun hak milik satuan rumah susun atau SHMSRS apabila hak atas tanah yang dilelang sudah terdaftar. Lalu yang ketiga, surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan tidak diberikannya. Yang keempat, apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Lalu, jika tanah tersebut belum terdaftar, maka kita harus melampirkan pertama surat bukti hak, yaitu apa saja, seperti bukti-bukti tertulis tentang hak atas tanah, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah tersebut yang akan dinilai oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai penguasaan tanah tersebut. Yang kedua, adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. Yang ketiga, bukti identitas pembeli lelang. Yang keempat, bukti pelunasan harga pembelian. Dan yang kelima, bukti pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lelang atas tanah. Oke. Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada pasal 20 ayat 2, jadi peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi di mana pengalihan atau pemindahan hak tersebut ke pihak lain berperan sebagai jaminan bagi kepastian hukum yang akan melindungi kewajiban serta hak yang terkait dengan tanah tersebut dan menjadikannya payung hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi si UU PA ini bertujuan untuk menciptakan berbagai upaya melalui perangkat hukum tertulis yang tersedia secara jelas dan lengkap. Serta pelaksanaannya itu dilakukan secara teratur dan konsisten tentunya. Dan berkaitan erat dengan ketentuan pendaftaran tanah. Lelang atas tanah ini salah satu bagian dari mekanisme lelang yang harus didaftarkan tentunya karena dijadikan satu wadah dalam terjadinya satu kegiatan dalam penjualan dan pembelian tanah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Di mana dapatnya tanah tersebut dimanfaatkan dan juga dikuasai sesuai dengan apa yang memang
menjadi fungsi dari tanah tersebut. Dan dengan adanya suatu penjualan yang dilakukan dengan lelang, yang dimana mempunyai definisi dengan hak atas tanah tersebut yang dilelang, lelang tersebut sangatlah penting untuk dilakukan karena dibutuhkan pada saat melakukan proses jual beli tanah. Ada sisi yang dimana penjual yang menjual membutuhkan sejumlah uang yang akan membuat didapatkan dana tersebut dari lelang, dan juga sebagai calon pembeli tanah tersebut yang dilelang dengan adanya batasan harga yang memang sudah ada ditentukan dengan anggaran masing-masing, dan lelang akan dimenangkan oleh orang yang memang menyetujui penyanggupan pembayaran harga yang memang sudah ditentukan tentunya. Dan dalam aspek tersebut dibaginya menjadi dua adanya lelang hak tanah. Pertama, adanya lelang dengan eksekusi yang dimana adanya rangka dari dilaksanakannya putusan pengadilan, di mana adanya sita pajak, sita penyidik, atau kejaksaan. Hak tanggungan dan adanya penyitaan panitia dari negara dalam urusan piutang. Dalam dilaksanakannya kegiatan tersebut biasanya adanya suatu penolakan pada diserahkannya sertifikat yang berupa asli. Maka dari itu lelang harus tetap dapat dijalankan walaupun tidak ada sertifikat yang asli yang didapatkan dari pejabat lelang yang akan dieksekusi. Jadi prosedur dalam adanya putusan serta penetapannya ini disesuaikan dengan data-data yang dibutuhkan pada dasarnya, yaitu undang-undang. Yang kedua, sedangkan adanya lelang ini di mana disebut dengan non-eksekusi, lelang ini menunjukkan bahwa barang-barang yang dipunyai oleh adanya lembaga pemerintahan, baik itu pusat ataupun daerah, ataupun adanya kepunyaan BUMN, di mana hal ini dilakukan dalam dihapusnya dan sukarelanya lelang tersebut dilakukan dalam hal tanah tersebut hak milik atas satuan rumah susun yang dipunyai atau dimiliki perseorangan atau juga sah secara hukum. Jadi hak tanah tersebut yang akan dilakukan pelelangan bukan dari tanah tersebut jika dilihat dari kacamata hukum. Adanya suatu tujuan yang dilaksanakan pada saat melakukan pelelangan, yaitu dengan agar dapat dikuasainya hak tanah tersebut bagi orang yang akan membeli tanah. Dari adanya pengembangan yang terlibat, bukan hanya hak saja yang dilakukan pelelangan, namun juga hak satuan rumahnya yang berada di atasnya tentunya. Adanya aturan hukum pertanahan yang akan menjadi acuan dilakukannya lelang tersebut. Selanjutnya adanya kepastian hukum pemindahan hak atas tanah melalui risalah lelang. Adanya suatu hak dalam tanah tersebut yang didaftarkan jika ingin pelelangan dilaksanakan, di mana pada kantor yang menyediakan fasilitas pertanahan yang ada pada kabupaten atau kota, syaratnya yaitu melalui syarat formal dan syarat material bertujuan. Dibuatkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Petunjuk pelaksanaan lelang pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, yaitu lelang adalah suatu kegiatan atau pelaksana yang dilakukan oleh banyak orang yang dimana mempunyai sifat yang terbuka dan juga teknik penjualan yang dilakukan dengan mencari harga penawaran tertinggi, sehingga orang itulah yang mendapatkan atau memenangkan pelelangan yang ada di dalam jual beli barang tersebut. Lalu dengan tentunya beberapa asas yang dimiliki pada kegiatan lelang tersebut, yaitu akuntabilitas, terbukanya lelang tersebut, adanya persaingan dalam lelang, adanya keadilan yang ditegakkan, efisiensi lelang, adanya hukum yang pasti dalam lelang, dan adanya peranata lelang yang memiliki fungsi yaitu privacy yang menjadi suatu penjual beli barang yang dimana diwadahi untuk masyarakat yang ada dan juga berfungsi sebagai publik, yaitu adanya penegakan hukum serta dikelola aset yang dimiliki negara yang dimana ini adalah merupakan suatu sarana. Jadi lelang yang ada memiliki 3 jenis, yaitu eksekusi, non-eksekusi, dan yang ketiga eksekusi secara wajib, dan yang terakhir adalah secara sukarela. Di mana lelang yang pertama adalah dilaksanakannya pelelangan tersebut dalam hal putusan pengadilan atau dokumen yang lain yang sama dengan putusan tersebut dan juga dilakukannya secara peraturan perundang-undangan. Lelang yang kedua secara wajib dalam dilaksanakannya barang yang dijual sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah baru secara lelang setelah dijual. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan lelang sesuai dengan kepemilikan swasta atau badan hukum dan orang lain yang secara sukarela dilakukannya pelelangan.
Dalam teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan tujuan hukum yang mencakup kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Maka memahami konsep kepastian hukum dapat menarik dengan mengikuti pandangan para yuris, diantaranya Van Apeldoorn berpendapat kepastian hukum mempunyai dua sisi. Yang pertama, sisi dapat ditentukannya hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apa sih yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum mereka perkarakan. Kedua, adanya sisi keamanan hukum yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim. Jadi kepastian hukum berarti aturan hukum yang harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak yang berkara. Lalu dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang perlu mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan sertifikat bukti disebut dengan SPPT PBB yang diatur dalam UU PA nomor 5 tahun 1960 dengan jaminan pada pasal 19 ayat 1 mengenai adanya pelaksana ukur dipetakannya tanah yang dibuatkan buku dan didaftarkannya lalu diberikannya surat yang merupakan bukti yang kuat. Dan hal ini diatur pasal 37 ayat 1 dan pasal 41 pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Kemudian dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 bahwa data yuridis dan data fisik secara sah atas nama orang dan badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikat baik agar tidak terjadinya sengketa hukum akibat adanya kesalahan dari semua pihak, terutama memperhatikan objek lelangnya. Setelahnya akan dikeluarkan pasal 1 angka 32 yang dimana di sini menjelaskan bahwa adanya risalah lelang yang dimana ini adalah pelaksanaan lelang yang ada dalam berita acara yang sempurnanya pembuktiannya serta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang. Adanya dasar-dasar undang-undang yang memang dijadikannya acuan oleh pejabat umum yang dimana mempunyai wewenang dalam dibuatnya akta tersebut secara otentik dalam jaminan adanya akta tersebut sudah sesuai dengan yang memang terjadi dan sesuai dengan pihak-pihak yang memang terlibat di dalamnya. Lalu, maka dari itu, hal tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat keberadaannya, kecuali dapatnya dilakukan pembuktian dari akta tersebut. Akta yang merupakan otentik tersebut sama halnya risalah lelang yang memang keabsahannya terbukti karena dapat dibuat dalam pandangan pejabat ada dipunyai syarat-syarat yang berupa formil dan material. Lalu, adanya unsur utama bahwa terbuktinya risalah tersebut merupakan akta yang otentik, yaitu di mana sudah seharusnya bahwa adanya hukum dalam undang-undang di mana hal ini sudah ada dalam Vendu Reglemen _Peraturan Lelang pasal 37, 38 dan 39. Adanya unsur-unsur yang kedua bahwa dengan sudah dibuatnya di depan hadapan pejabat secara umum membuat akta tersebut otentik. Hal ini juga menegaskan bahwa pejabat lelang yang membuat risalah lelang yang memang mempunyai wewenang dalam hal pelelangan. Pasal 1 angka 44 Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.06/2020. Kemudian dalam pasal 35 Vendu Reglemen dinyatakan dengan adanya perbuatan lelang maka harus dibuatnya risalah lelang. Begitu. Lalu terakhir, dalam pengumuman lelang akan diberitahukan dalam media surat kabar di internet, tromol pos dan elektronik. Dengan adanya jual beli secara lelang tersebut dan adanya dokumen-dokumen pendukung yang keabsahannya dapat terjamin dan terlibatnya para pejabat di dalam lelang sangat penting dalam detailnya keabsahan yang dijual dan penjualnya tentunya. Hal ini termasuk dengan objek dan subjek lelang yang sudah sah secara hukum. Jika barang-barang yang diperjualbelikan yaitu barang yang tidak bergerak seperti tanah, maka perlunya ke PPAT lagi untuk pembuatan akte dan tidak mengeluarkan biaya yang besar. Dengan digunakannya risalah lelang dapat langsung dilakukannya transaksi baik balik nama dan dilakukannya pelunasan atau BPHTB dan juga PPH. Hal ini menjadi setara karena otentiknya sama-sama setara. Lalu dengan dibuatkannya
berita acara dengan dilaksanakannya lelang yang memang dilaksanakan oleh wewenang yang diberikan kepada pejabat dari kantor terkait, maka dengan begitu terjadilah hak yang beralih atau berpindah atas tanah tersebut dari sebelumnya yang dimiliki oleh penjual kepada orang yang memenangkan lelang tersebut tentunya. Pihak ketiga tidak akan mengetahui lelang tersebut karena hanya pihak pertama dan kedua lah yang akan mengetahuinya. Dengan didaftarkannya lelang tersebut pada kantor atau instansi terkait dengan sifatnya terbuka, maka pihak ketiga akan mengetahuinya. Lalu adanya pemindahan hak atas tanah melalui lelang. Adanya aturan hukum yang jelas dan sesuai membuatnya adanya peralihan hak atas hak milik tanah dari penjual kepada pembeli. Karena opsi lelang, maka kepemilikan hak tersebut akan pindah menjadi kepemilik yang baru. Pasal 41 mengatur mengenai adanya prosedur yang bisa dilakukan dalam pelelangan dalam hak milik. Dalam pengalihan status tanah, risalah lelang ini akan diberikan kepada pemenang yang dimana akan berhak menjadi pemilik tanah tersebut. Lalu ada 2 syarat dalam proses peralihan hak tersebut. Pertama, adanya syarat berupa material di mana harusnya berwenang pemegang hak tersebut atas tanah yang dimilikinya. Syarat objek harus dipenuhi dengan tanah sebagai objek. Orang bank, pemerintah, serta badan sosial dan keagamaan dapat membeli adanya tanah yang dilelang apabila statusnya hak milik dan objek warisan. Lalu, yang kedua, adanya syarat berupa formal adalah dengan hak yang dipindahkan tersebut dilakukannya pendaftaran, maka hak milik dan juga hak atas tanah tersebut harus dapat dilakukan pembuktian dengan dibuatnya risalah lelang atau berita acara bahwa memang sudah dilakukan pelelangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, saat sudah dibuatnya berita acara yang menunjukkan telah terjadinya pelelangan, lalu diterbitkanlah oleh pejabat yang memang terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut. Lalu dilaksanakannya pelelangan tanah yang sudah dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan sesuai dengan wilayah kabupaten atau kota yang ada. Dengan dilakukannya pelelangan mengenai hak dan hak atas tanah yang harus diberikan adalah sertifikat tanah yang ada atau adanya sertifikat hak milik di mana akan dilakukan oleh kepala kantor instansi pertanahan tersebut. Lalu dalam proses pelelangan diharuskan permohonan pendaftaran berupa perihal di mana hak yang ada dialihkan kepada pemilik yang baru. Dengan ini tindak lanjut dalam hal sitaan akan disita kepada daftar umum yang ada dalam kantor pertanahan terkait. Lalu adanya penyerahan sertifikat yang penting atas hak tanah dan juga hak milik rumah yang sudah diubah pemegang haknya atas nama orang yang dulu memiliki hak tersebut menjadi pemegang hak yang baru. Jadi kepala kantornya pada kota wilayah kedutaan setempat dan juga dilakukannya penyerahan hak atas tanah tersebut, maka melalui lelang dapat dikuasakan hal pemohon pendaftaran. Dalam kehidupan masyarakat sering dimanfaatkan tanah dengan cara kebutuhan jangka panjang terkait lelang objek hukum kebendaan tidak bergerak untuk pemindahan hak milik atas tanah lelang, dan dalam penerapannya masih terdapat kendala-kendala di dalam pelaksanaan. Oke. Jadi ada salah satu perbuatan yang sering kali timbul benturan dalam rangka peralihan hak atas tanah adalah menyangkut hubungan hukum dan perbuatan hukum, yaitu penegasan terkait peringkat hak tanggungan, balik nama, prioritas pendaftaran tanah, SHGB, SHGU, risalah lelang yang akan timbul dari adanya pendaftaran akte dari peralihan hak tagih sesuai pasal 16 UU HT, penertiban SKT atau SKPT secara online, pengosongan setelah pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Baik, mungkin sekian dari saya penjelasan tentang lelang. Terima kasih.